Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga majelis kita pada pagi yang insyaallah mulia ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju zaman ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, saya ingin meminta keikhlasan para jamaah semuanya. Ini qadarullah, anak kami sedang sakit dua-duanya. Kemudian qadarullah juga kakak saya itu mengalami kecelakaan sekeluarga. Maka kami meminta, karena yang hadir di sini semuanya saya yakin adalah orang yang ikhlas hatinya, maka kami meminta keikhlasan hatinya untuk mendoakan kesembuhan untuk semuanya. Termasuk yang sakit ya, dari saudara-saudara kita doakan. Ala hadin niyat sholihah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, para jemaah sekalian, di kesempatan sebelumnya kita sudah masuk kepada pembahasan tentang najis, yang mana najis ini keluar dari manusia, begitu ya. Kalau najis yang dari tubuh manusia, ada yang disepakati najisnya, ini sempat kita bahas kembali, review kembali. Termasuk diantaranya adalah darah, nanah, gitu ya. Dimana dalilnya sudah jelas, innama harrama alaikumul maitata waddam. Dam dalam hal ini dimaknai sebagai darah, dan termasuk di dalamnya adalah nanah. Nah, akhirnya para ulama secara ijma mengatakan darah dan nanah itu secara ijma dihukumi sebagai najis, gitu ya. Kecuali adalah darah yang masih mengalir dalam tubuh, jadi belum keluar. Kalau darahnya masih di dalam tubuh maka belum najis namanya. Nah, kalau sudah keluar gitu ya, itu baru kemudian dihukumi sebagai najis. Misalkan kita lagi sholat nih, kok tahu-tahu ada darah keluar dari tubuh kita, misalkan ada luka di tangan gitu ya, ada bekas luka di tangan waktu sholat karena tadinya kena wudhu, akhirnya basah kembali itu. Ketika sholat Allahu Akbar, tahu-tahu darahnya keluar, tes gitu. Nah, ketika darah keluar ini otomatis dia menjadi najis. Nah, najis itu membatalkan sholat. Jadi bagaimana? Ya bersihkan dulu najisnya, atau ganti pakaiannya kalau najis itu terkena kepada pakaian. Kalau kena ke badan maka bersihkan. Tidak perlu wudhu, cukup dibersihkan saja. Kemudian, nah, darahnya syuhada, orang-orang yang syahid, meninggal mati syahid itu ya seperti pamannya Nabi Hamzah dan Hanzalah, kemudian Abdullah bin Amr dan lain sebagainya, para sahabat itu darahnya itu darah suci gitu. Jadi mereka tidak perlu dimandikan, mereka langsung dikuburkan dengan darah mereka. Kemudian darah yang sedikit, ini kalau versi madhab Syafi'i dan Hambali,
sedikitnya itu seperti apa? Darah itu yang dimaafkan. Satu titik yang dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai titik yang wajar gitu, sedikit yang wajar, maka itu dimaafkan. Tapi tidak versi Maliki dan Hanafi. Dalam pandangan mazhab Maliki lebih gede lagi, Pak. Segede apa? Segede telapak kaki keledai. Telapak kaki keledai itu kira-kira segini nih. Gitu ya. Telapak kaki keledai itu kira-kira segini. Jadi besar, gitu kan. Kalau pandangan kita, karena kita ini dominan bersyafi'i, darah yang sebesar ini di pakaian itu udah nggak wajar gitu. Gitu kan? Makanya kita sedikit berbeda dalam masalah kesucian dan kebersihan dengan orang-orang mazhab Maliki dan Hanafi. Kalau Hanafi itu mengatakan kalau najisnya cuma najis yang ringan atau najis sedang, najis ringan atau najis yang sedang, maka itu akan dimaafkan kalau tidak melebihi dari 1/4 pakaian. Wah, lebih gede lagi. Ya kan? Kalau Maliki tadi segini, gitu ya. Kalau Hanafi 1/4 pakaian untuk najis yang ringan dan najis sedang. 1/4 pakaian itu kira-kira segimana? Ini baju saya, 1/4-nya kira-kira segini lah. Ya, dari sini sampai sini, ini 1/4 ini. Besar nggak tuh? Itulah kenapa ya kalau ada yang sholat sampingnya orang India, Pakistan, Bangladesh tuh agak-agak bau gimana gitu. Nah itu karena gitu ya, dalam pandangan mereka. Nah seperti itu. Nah kita ini bersyafi'i dalam masalah toharoh jadi lebih ini lagi, lebih ketat lagi gitu ya. Hanafi ya, Syafi'i dan Hambali masalah ukuran najis hanya diukur titik yang dalam pandangan masyarakat itu wajar. Tapi kalau dalam pandangan masyarakat titiknya itu nggak wajar, ya sudah, nggak dimaafkan. Ya, hati limpa juga demikian. Ya, itu dimaafkan, bukan bagian dari najis. Muntah ini ya, ada sebuah hadis dari riwayat Daruqutni, wahai Ammar, sungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab 5 hal: kotoran, air kencing, muntah, darah, dan mani. Nah ini yang kemudian ya. Kemudian air kencing dan tinja itu juga bagian dari najis. Mazi, wadi ya, mazi dan wadi itu bagian dari najis. Kalau orang mengeluarkan mazi dan wadi itu beda Bu dengan mani ya. Kalau mazi dan wadi itu lebih encer. Bendanya lebih encer. Kemudian keluarnya kalau salah satunya itu adalah diantaranya karena sakit. Karena sakit atau karena nafsu di awal gitu ya. Itu baru keluar. Nah makanya ini dianggap sebagai najis, dan mengeluarkannya itu masuk ke dalam kategori hadas kecil, bukan hadas besar. Jadi cukup berwudu saja kalau keluar mazi atau wadi. Berbeda dengan mani itu tidak dianggap sebagai najis oleh Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, tapi mengeluarkannya dianggap sebagai hadas besar, maka harus mandi. Ya. Ini yang najis. Selanjutnya ada suatu yang masih dianggap suci, yaitu air liur ya, atau jilatan gitu ya, dari manusia, itu masih nggak apa-apa. Sekalipun manusianya itu orang kafir, Rasulullah sendiri menyodorkan minuman dari Rasulullah kemudian kepada orang Yahudi di sebelahnya, lalu kepada kaum muslimin di samping-sampingnya, itu tidak masalah. Artinya bekas ludahnya orang kafir juga nggak masuk dalam kategori najis. Dahak itu nggak najis, ingus juga tidak najis. Air susu ibu ya, bukan air susu formula. Air susu ibu, kalau air susu formula lain lagi. Air susu ibu bukan najis, ya. Ini buat anak Pak, air susu Pak, bukan buat bapak-bapak. Air mata, keringat juga ya tidak najis. Kemudian kuku, rambut. Nah ingat nih orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau haid katanya harus dijaga kuku dan rambutnya. Enggak ya, sudah enggak apa-apa, ikut terbuang arus air enggak apa-apa gitu ya. Kuku dan rambut itu juga bukan najis. Janin bukan najis, bayi bukan najis. Tapi tetap ketika ibu melahirkan ada yang disyariatkan, namanya mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandi wiladah itu adalah mandi yang wajib yang dilakukan oleh wanita setelah melahirkan. Kenapa kok masih mandi wajib Ustadz? Kan setelah melahirkan langsung nifas.
nggak ada urusan sama nifasnya. Ini urusannya sama kelahiran. Setelah melahirkan, ya dianggap berhadas besar, maka kemudian wajib mandi. Namanya mandi wiladah. Mau lahirnya lahir normal atau lahirnya lahir sesar, sama saja. Setelah melahirkan harus mandi, namanya mandi wiladah. Gitu ya. Ustaz, setelah melahirkan sesar biasanya kita nggak bisa gerak selama 24 jam. Ya, setelah bisa gerak dari 24 jam langsung mandi janabah. Mandi wiladah, maaf. Mandi wiladah. Itu ya. Pokoknya setelah bisa ada tenaga lagi, maka bisa langsung melaksanakan mandi wiladah tersebut sekalipun dalam keadaan nifas. Selanjutnya, yang masih ikhtilaf dari yang keluar dari tubuh manusia diantaranya adalah mani. Mani ini kalau dalam versi Hanafi dan Maliki dianggap sebagai najis, tapi tidak versi Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Berangkat dari sebuah dalil dari Aisyah dikatakan bahwasanya aku ini cuma mengeruk, gitu ya, disuruh ada dua hadis sebenarnya. Pertama hadis dari Aisyah, aku mencuci sisa janabah dari pakaian Nabi, kemudian beliau sholat dan masih terlihat sisa air pada pakaiannya. Ini hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain, ya, ada hadis dari Abu Hurairah berkata, jika aku melihatnya aku akan cuci seluruh bagian dari pakaianku. Maksudnya kalau terlihat mani dari pakaian kita maka akan dicuci semuanya, gitu ya. Ini versi Abu Hurairah. Termasuk dari Hasan, sesungguhnya air mani seperti air kencing, gitu. Nah, selanjutnya ada hadis lagi yang sama juga riwayat Aisyah. Apa? Aisyah itu melihat ada sisa mani bekas mani dari pakaian Rasulullah, kemudian beliau itu mengeruk, gitu, sisa maninya, bekas maninya itu dikerik begitu ya. Lalu kemudian lalu Rasulullah menggunakan pakaiannya untuk sholat, padahal masih ada sisa dan bekasnya. Nah, berangkat dari sini para ulama berbeda pendapat. Hanafi, Maliki mengatakan mani itu najis. Kenapa? Tadi dibersihkan. Tapi tidak dengan Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Tadi lihat Aisyah itu cuma dikerik aja. Nah, artinya apa? Dan masih ada sisa di sana. Ketika masih ada sisa, maka otomatis Rasulullah SAW tidak menganggap itu sebagai najis. Nah, ini yang difahami oleh dua mazhab, yakni Syafi'i dan Hambali. Ya. Cuman tetap nggak etis lah kayaknya, gitu ya. Kemudian alaqah itu orang masih melahirkan itu keluar bagian dagingnya. Kalau keluar itu kalau versi Hanafi najis, tapi tidak versi Hambali. Termasuk jumhur ulama tidak mengatakan alaqah itu bagian dari najis. Mudghah itu kalau bayi sudah dari 4 bulan, ya, sudah tertiup sudah ada dihembuskan nafas, gitu ya, sudah mempunyai nafas, maka kemudian kalau ada orang keguguran keluar mudghahnya, apakah mudghahnya itu najis? Menurut jumhurul ulama dianggap najis, tapi tidak menurut madhab asy-Syafi'i. Dia mudghah masih masuk dalam kategori karena sudah dianggap bayi itu, gitu ya. Karena sudah dianggap bayi utuh, sudah bernyawa, maka tidak dianggap sebagai najis. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang baru terkait hewan dan najis. Bagaimana dengan tubuh hewan yang hidup? Ya, seluruh hewan kecuali anjing, babi dan hewan buas yang masih hidup. Kemudian diantaranya pembahasan juga tentang babi seperti apa hukumnya, anjing seperti apa, dan hewan buas itu seperti apa. Menurut jumhurul ulama secara ijma, kalau masih hidup segala jenis binatang itu suci kecuali anjing, babi dan hewan buas. Lalu bagaimana dengan babi? Ya, babi itu kalau menurut ada sebuah dalil dari surah Al-An'am, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sungguhnya itu kotor dan atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Maka dalam hal ini menurut jumhurul ulama, babi itu kalau sekalipun dia masih hidup dianggap sebagai najis, tapi tidak versi madhab Maliki. Karena kenapa? Yang najis itu bukan ketika dia
hidup, tapi ketika dia sudah menjadi bangkai, termasuk dikiaskan kepada anjing yaitu liurnya gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan anjing? Anjing ini berangkat dari hadis riwayat Muslim, tahuru ina ya hadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Sucinya wadah kalian itu kalau terjilat oleh anjing, maka bagaimana? Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Berangkat dari sini para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan anjing itu kalau masih hidup najis ain. Apa najis ain? Seluruh badannya itu najis. Disentuh, dipijit gitu ya. Mau dipijit anjingnya, mau disentuh, mau disisir-sisirin, kalau tersentuh dengan kita maka kita namanya kena najis. Ya, kita terkena najis. Najis aini. Jadi seluruh badannya najis. Ini versi Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi, yang najis cuman liurnya, badannya enggak. Karena kenapa? Ya dari hadis tadi. Ya. Berangkat dari redaksi hadis apa? Kalau dijilat maka kamu kena najis, berarti air liurnya ini. Kalau kata mazhab Hanafi, maka kalau di Pakistan itu Pak, karena mazhabnya Hanafi, banyak orang yang memelihara anjing padahal dia bukan security, bukan bukan orang yang sedang menjaga sawah gitu ya. Jadi tetap di rumah-rumah ada anjing gitu. Karena kenapa? Menurut mereka yang najis itu ya cuma liurnya aja gitu. Nah, kemudian versi Maliki, badan anjing itu ya keseluruhan tidak najis gitu ya. Suci, seluruh badannya suci. Hanya ludahnya saja. Ya, ludahnya saja. Kalau Hanafi masih kepada lidah dan liurnya gitu ya. Tapi kalau Maliki enggak, seluruh badannya suci kecuali ya kena ludahnya gitu aja. Nah, itu versi Maliki. Sebenarnya mirip dengan Hanafi. Nah, bagaimana dengan binatang buas? Binatang buas ini kalau versi Hanafi najis, ya, versi Maliki dan Syafi'i tidak najis, lalu najis kecuali yang bentuknya seperti kucing atau lebih kecil daripada kucing, itu versi Hambali. Jadi kalau binatang-binatang buasnya lebih gede daripada kucing, dianggap sebagai binatang yang najis, gitu ya. Ini versi madhab Hambali. Kalau versi madhab Syafi'i, ya enggak najis. Kenapa harus najis gitu? Ya kan? Padahal tidak ada penyebutan yang membuatnya menjadi najis kecuali masalah anjing dan babi ini. Gitu ya. Kalau memakannya barangkali iya. Ya, memakan binatang buas, memakan binatang yang buas, yang mana binatang ini kalau menyerbu kita memang harus dibunuh gitu. Atau binatang yang tidak boleh dibunuh. Dua-duanya ini tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Binatang yang haram untuk dibunuh pertama. Yang kedua, binatang yang wajib dibunuh. Kalau kita bertemu dengan binatang itu maka wajib dibunuh. Maka kedua jenis binatang ini haram untuk dimakan. Contoh binatang yang haram dibunuh apa Pak? Kucing. Ya. Maka nggak boleh dimakan. Termasuk ada burung namanya burung hudhud. Itu haram dibunuh, nggak boleh. Berarti kalau haram dibunuh, haram juga dimakan. Ada yang harus dibunuh. Kalau kata Rasulullah, kalau kalian melihat dua binatang hitam, apa itu? Kalajengking sama ular. Ya. Maka bunuhlah kata Rasulullah. Kalau tengah-tengah sholat itu ada di tengah-tengah kita, maka bunuhlah kata Rasulullah. Kalau dua jenis binatang yang harus dibunuh ini, maka juga otomatis diharamkan untuk dimakan. Yang haram dimakan tidak selalu mengandung najis, gitu ya. Keluar dari tubuh hewan, kotoran-kotoran yang keluar dari tubuh hewan menurut jumhurul ulama najis hukumnya, ya. Tapi tidak versi Hambali. Menurut pandangan madhab Hambali, suci untuk daging yang halal, contohnya onta, apalagi sapi, karena sapi itu halal untuk dimakan. Jadi kalau kita keciprat kencingnya sapi, versi madhab Hambali tidak terkena najis. Tapi tidak Syafi'i ya Bu ya Pak. Syafi'i tetap mengatakan najis. Karena kenapa? Ya namanya kotoran itu keluar dari sabila ini. Ya,
keluar dari antara dua lubang, maka itu dianggap najis. Apa yang menjadi dalilnya mazhab Hambali? Yakni tentang, nah ini pernah kita bahas sebelumnya, hadis tentang minum air kencing onta sebagai obat. Di sini ada yang pernah minum air kencing onta? Nggak ada. Yang pernah umroh terus jalan-jalan ke peternakan onta, cuman beli susunya. Nah, alhamdulillah kalau beli susunya langsung diminum. Ada itu dijual juga di sana, air kencing onta, katanya buat obat, gitu ya. Saya kalau membawa jamaah selalu saya katakan jangan beli, jangan minum, haram. Kenapa? Dalam pandangan jumhurul ulama itu haram, tapi tidak versi Hambali. Kenapa? Berangkat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, beberapa orang kabilah Uqail dan Urainah singgah di kota Madinah, kemudian udara Madinah itu nggak cocok sama mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka oleh Rasulullah disuruh minum air kencing onta. Hadisnya sahih, Pak, Bu. Hadisnya sahih, mereka disuruh minum air kencing onta lalu sembuh. Ceritanya begitu. Tapi pemahamannya tidak seperti itu sebenarnya. Hambali mengambil hadis ini mentah-mentah, bulat-bulat begitu. Akhirnya ya sudah, berarti boleh. Kemudian dikiaskan kepada jenis binatang yang halal untuk dimakan, onta, sapi, kerbau gitu ya. Halal untuk dimakan, kambing. Berarti apa? Air kencingnya tidak najis dan boleh untuk diminum, terutama yang onta. Ya. Tapi tidak dengan tiga mazhab yang lain. Tiga mazhab mengatakan hadis ini berlaku untuk keadaan darurat, di mana tidak lagi ditemukan obat yang halal atau tidak ada waktu lagi untuk meracik obat yang halal. Kenapa? Kalau mereka menunggu obat yang halal datang ke mereka, keburu mati mereka. Yang kedua, kalau kata Imam Nawawi, hadis ini hanya berlaku untuk orang yang sakit perut, bukan semua obat. Ya, hanya untuk yang sakit perut dalam keadaan darurat dan tidak menemukan obat yang halal, nggak ada waktu lagi, maka boleh meminum air kencing onta. Kalau bukan sakit perut nggak boleh, kata Imam Nawawi. Nah, lihat sedetail itu loh para ulama. Kalau kita cuma baca teksnya aja kan gitu kan. Begitu membaca teksnya, langsung mengambil kesimpulan, kencing onta halal. Nah, kita yang sudah terkena DNA-nya mazhab Syafi'i gitu kira-kira ya. Kita ini sudah mengalir dalam tubuh kita DNA mazhab Syafi'i. Akhirnya apa? Melihat video Ustadz Bakhtiar Nasir minum kencing onta, langsung responsif semuanya. Apaan tuh gitu. Padahal barangkali ya Ustadz Bakhtiar Nasir mengambil hadis ini dan mengikuti mazhab Hambali. Ya sudah. Selesai masalah sampai di sini. Artinya apa? Ustadz Bakhtiar Nasir mengambil mazhab Hambali, tapi tidak sebenarnya jumhurul ulama. Mayoritas para ulama mengatakan nggak boleh, itu haram sepanjang ente masih bisa mendapatkan obat. Barangkali antara dua kasus barangkali. Pertama, antara kemungkinan Ustadz Bakhtiar Nasir minum ini gitu ya dalam rangka karena mungkin beliau sakit perut dan tidak menemukan obat halal, kemudian minum air kencing onta. Atau yang kedua, ya memang ngikutin mazhab Hambali, selesai sudah. Gitu ya. Tapi kalau saya menyarankan kepada para jamaah jangan beli, jangan minum. Kenapa? Apotek mudah sekarang. Gitu ya. Mencari air kencing onta apalagi di Indonesia susah, Pak. Ya kan? Harus ke Arab sana. Sekarang lagi tutup lagi kan. Penerbangan ditutup lagi. Nah, ini kita ngomongin masalah najis ini mudah-mudah gampang ini, Pak. Ya, ngomongin najis itu mudah-mudah gampang. Darah yang keluar dari tubuh hewan itu oleh para ulama sepakat dihukumi najis. Jadi kalau nyembelih nih, kita nyembelih di hari kurban nanti, nyembelih apapun lah, nyembelih ayam misalkan. Maka dalam hal ini ya darah yang nyiprat ke baju kita itu najis. Keringat, bagaimana dengan keringat yang keluar dari hewan, susu yang keluar dari hewan, telur yang keluar dari hewan? Para ulama mengatakan tergantung hukum dari dagingnya. Kalau daging hewan ini adalah najis, haram ya. Kalau dagingnya haram untuk dimakan, maka otomatis
keringat, susu dan telurnya juga najis. Tapi kalau halal untuk dimakan dagingnya, maka otomatis keringat, susu dan telurnya dianggap apa? Halal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kambing nyusu ke anjing? Bagaimana hukum daripada daging kambing tersebut? Ini kasus, Pak. Bener, kejadian, ada kejadiannya. Kadang-kadang babi menyusui kambing, ada. Anjing menyusui kambing, ada. Nah, sekarang bagaimana hukum daripada daging kambing ini? Halal? Sebentar, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kalau menurut pandangan jumhurul ulama, yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, ya, dagingnya ini masuk hewan kambing ini masuk kepada kategori hewan jalalah. Apa hewan jalalah? Hewan yang memakan kotoran. Kalau hewan yang memakan kotoran, maka menurut mazhab Syafi'i dagingnya makruh untuk dimakan. Menurut yang lainnya boleh dimakan setelah 3 hari dipuasakan itu. 3 hari suruh dia puasa. Disuruh gimana? Disuruh, nggak bisa. Kita bikin dia berpuasa selama 3 hari, setelah bersih maka dia boleh kemudian disembelih atau dikasih makan dulu dari yang halal-halal, lalu disembelih, ya, baru kemudian menjadi halal. Tapi tidak versi mazhab Hambali. Karena sudah memakan bersumber dari suatu yang najis, yang kotor, maka hewan jalalah dianggap sebagai daging yang najis. Sekalipun hewannya pada prinsipnya adalah hewan yang halal untuk dimakan. Tapi kemudian karena berangkat dari meminum sesuatu yang najis ini, maka dia dihukumi najis seluruhnya. Tidak boleh versi Hambali. Ya, ini kasus, Pak. Ya. Selanjutnya kulit. Bagaimana dengan kulit daripada hewan? Kulit dari hewan itu dagingnya, kalau dagingnya halal maka dia suci kulitnya itu. Kalau dagingnya halal maka kulitnya juga dianggap suci. Dari bangkai, ya, kalau dari bangkai maka seluruh hewan kalau dia bangkai, misalkan kambing ketabrak lalu mati, kan itu bangkai. Itu bangkai. Kulitnya itu bisa suci dengan disamak. Disamak itu diapain? Ya dibersihkan gitu ya, disamak itu disucikan, dihilangkan darah-darahnya, lemak-lemaknya dihilangkan, maka itu suci sudah. Sekalipun itu bangkai, kecuali bangkainya babi dan bangkainya anjing. Ataupun yang lahir dari anjing dan babi. Ada enggak? Anjing dan babi berhubungan lalu keluar anak. Nama anaknya apa itu? Bajing. Babi dan anjing gitu ya. Nah, misalkan ada. Iya, itu ada, Bu, di kitab fikih ada dibahas itu, ya. Ma yatawallada min au min khinzirin gitu ya. Au kalbin au ma yatawalladu min huma gitu. Au ma yatawalladu min ahadihima. Maksudnya gimana? Kalau anjing dan babi ternyata kawin silang nih. Keluar anak, kita nggak tahu tuh nama hewannya apa itu. Ya, yang jelas itu juga najis. Disamak pun juga tetap najis bangkainya. Kemudian menurut Maliki dan Hambali najis, tapi tidak versi Hanafi dan Syafi'i. Kalau disamak maka enggak najis. Bangkai hewan sepanjang darahnya tidak mengalir suci. Kemudian hewan laut itu semuanya suci. Bangkai hewan darat. Bagaimana dengan bangkai hewan darat? Kalau dia disembelih misalkan untuk selain Allah. Nah, ini sering ini, hati-hati. Masalah sembelihan kita harus hati-hati. Kadang ada orang kemasukan, orang kesurupan. Orang kesurupan bilang begini, yang kesurupan, saya mau keluar dari badan ini kalau disembelihkan ayam atau disembelihkan kambing. Kalau bapak dan ibu melaksanakan apa yang diucapkan oleh orang yang kesurupan tadi, maka otomatis itu adalah musyrik. Sebuah kesyirikan. Karena kenapa? Menyembelihnya bukan lillahi ta'ala, dan otomatis hewannya menjadi haram. Dihukumi sebagai bangkai.
Ya, wa mauhilla bihi li ghairillah. Disembelih dengan cara yang tidak syar'i, bukan disembelih justru disetrum, kemudian langsung digiling begitu ya. Hidup-hidup digiling tuh. Ada yang seperti itu, maka ini tidak syar'i, ini juga haram. Kemudian disembelih kafir non kitabi. Orang kalau bapak dan ibu mendapatkan sumbangan sembelihan daging dari orang-orang bukan dari Nasrani, bukan Yahudi, maka itu haram. Dianggap najis, dianggap bangkai. Tapi kalau dari orang-orang kitabi, orang-orang agama samawi, Yahudi dan Nasrani masih dianggap halal, diperbolehkan. Kemudian mati tanpa disembelih, ya ketabrak langsung mati, maka itu dianggap sebagai bangkai. Potongan tubuh hewan hidup ini juga dianggap sebagai bangkai. Ini kemudian oleh para ulama karena dianggap sebagai bangkai, maka dianggap najis pula hukumnya dari bangkai hewan darat ini, ya. Nah, kita lanjut kepada tumbuhan dan najis. Ini kita masuk ke alkohol nanti. Seperti apa hukum alkohol itu menurut pandangan para ulama? Ya, khamr. Pada prinsipnya khamr itu najis. Karena kenapa? Ini kata para ulama, jumhur yang mengatakan najis. Kenapa? Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun. Rijsun itu apa? Kotor. Ya, kotor. Karena dalam hal ini dianggap kotor, maka jumhurul ulama menganggap khamr itu minuman yang memabukkan atau makanan yang memabukkan atau apa yang dihisap yang kemudian memabukkan, itu dianggap sebagai khamr. Gitu ya. Segala sesuatu yang memabukkan namanya khamr. Itu dianggap sebagai rijsun, najis, maka jumhurul ulama mengatakan najis. Tapi tidak beberapa ulama, ya, beberapa ulama termasuk Al-Ra'yi, kemudian Imam Syaukani mengatakan tidak, rijsun dalam hal ini adalah rijsun maknawi, bukan aini. Hanya ya dicela saja gitu ya. Kotor dalam artian dicela. Misalkan sama aja kayak kita punya teman, Pak. Punya teman nih, anak-anak zaman sekarang biasanya suka punya istilah seperti itu. Kalau ada teman yang suka usil, suka nggak enak gitu, apa sifatnya nggak asyik, biasanya dibilang apa? Najis lo, nah gitu kan? Nah seperti itu. Najisnya bukan najis badannya, tapi maksudnya apa? Ya sifatnya saja. Gitu. Ya, ini versi orang-orang yang lain. Tapi kalau jumhur mengatakan najis. Nah, bagaimana dengan alkohol? Kalau sumbernya najis, versi MUI, kalau alkohol sumbernya diambil dari sari yang najis, maka dia menjadi najis. Tapi tidak kalau tidak najis. Termasuk juga ya dipukul rata oleh Imam As-Suyuti, ya. Oleh Imam As-Suyuti dipukul rata, khamr itu enggak najis. Nah, kita lihat nih bagaimana dengan hukum alkohol versi Majelis Ulama Indonesia. Ini penting, Pak. Jadi jangan kemudian dipukul rata. Kita masuk ke masjid pakai parfum yang beralkohol gitu ya. Kemudian dibilang nggak boleh kamu masuk ke masjid. Kenapa? Itu najis, nggak boleh. Nah, kita lihat bagaimana prinsip kalau menurut Majelis Ulama Indonesia fatwa mereka tentang alkohol ya. Pada prinsipnya dalam hadis riwayat Muslim, al-khamr itu apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu dianggap khamr dan semua yang khamr adalah haram. Nah, sekarang bagaimana dengan alkohol? Apakah alkohol ini masuk dalam kategori khamr atau bukan? Ya. Pertama, ini kita lihat dari fatwa ulama Indonesia fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol gitu ya. Kita langsung kutip dari nomor 4 saja. Pertama, minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari khamr. Ingat khamr itu apa? Yang memabukkan ya. Dan minuman beralkohol tidak najis jika etanolnya berasal dari sesuatu yang bukan khamr. Ya. Kalau bukan dari khamr dan dia beralkohol, bukan dari sumber yang memabukkan, maka tidak dianggap sebagai najis dan tidak pula dianggap haram. Oke, selanjutnya,
Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan lainnya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Penggunaan alkohol, etanol hasil industri non khamr, bukan yang memabukkan, gitu ya. Untuk produksi makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan hukumnya mubah. Apa mubah? Boleh apabila secara medis tidak membahayakan. Kalau tidak membahayakan maka dianggap boleh, mubah. Dan sumbernya juga dilihat, sumbernya bukan dari yang memabukkan. Tapi kalau dari memabukkan, misalkan dari anggur perasannya kemudian difermentasi, maka dia otomatis dianggap sebagai khamr. Ya, tapi kalau dari sari bunga kemudian tidak memabukkan, ya aman sudah. Di India itu ada parfum diambil dari kotoran kerbau, Pak. Ada, ya. Ya seperti itu bagaimana? Ya jadi alkohol terus bagaimana? Ya haram, karena kenapa? Diambil dari sesuatu yang najis. Nah, lihat sumbernya dulu. Kalau dari sumbernya bunga-bungaan, pohon, ya enggak masalah. Dari kayu enggak masalah. Ya, dalam hal ini dibuat rinci oleh Majelis Ulama Indonesia. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamr, gitu ya. Untuk proses produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan. Nah, itulah kenapa kita ada sabun, ada obat luka dan lain sebagainya, parfum gitu ya. Itu kalau sumbernya bukan sumber yang memabukkan, bukan dari khamr, dan juga dia tidak membahayakan untuk kulit kita, tidak membahayakan untuk semuanya gitu ya. Itu maka boleh saja. Gitu ya. Boleh versi ulama Indonesia. Sekarang versi ulama Saudi ini seperti apa? Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia. Idza kana syurabul ladzi bihi nisbatun minal kuhul yuskiru syurbul katsir minhu haram. Bila minuman yang tercampur alkohol itu diminum dalam jumlah yang banyak kemudian mengakibatkan mabuk, maka haram hukumnya untuk meminumnya baik sedikit atau banyak. Patokan mabuk itu jangan diberikan kepada orang yang biasa mabuk, Pak. Jangan diberikan kepada orang yang belum pernah mabuk gitu ya. Kalau dia mabuk maka itu memabukkan dan itu hukumnya haram. Ya. Dan haram juga untuk menjual atau membelinya serta wajib dibuang karena dianggap khamr. Tetapi kalau diminum dalam jumlah banyak dan tidak memabukkan, boleh diperjualbelikan juga boleh diminum. Saudi ini, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga termasuk mufti Saudi Arabia. Mereka mengatakan, kemudian masalah prosentase, jangan Anda kira begitu ada setitik alkohol lantas menjadi haram. Kalau kadar alkohol itu mempengaruhi, yaitu kalau orang minum campuran alkohol itu kemudian dia mabuk, maka haram hukumnya. Tapi kalau kadarnya sangat kecil sedangkan pengaruhnya tidak ada sama sekali, maka minuman itu menjadi halal. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Termasuk kadar alkohol nih di Saudi, ya. Misalnya kadar alkohol 1%, 2%, 3% tidak membuat minuman jadi haram. Makanya di sana ada minuman alkohol 3%, Pak. Di mana bisa didapat? Di Jeddah. Nah, nanti kalau jalan-jalan ke Jeddah cari itu. Tapi jangan kalau orang Indonesia mabok kayak itu. Ya kalau orang Saudi mungkin kuat gitu. Itu buat ukuran mereka ya 3%, minuman alkohol 3% itu tidak memabukkan. Maka tidak dianggap sebagai khamr. Tapi buat kita mungkin udah pusing-pusing, udah puyeng-puyeng. Nah, udah jangan tuh. Ciri-ciri orang dikatakan mabok itu kapan? Kalau laki-laki misalkan ya pulang ke rumah tidak bisa membedakan mana istri tetangga, nah itu namanya mabuk tuh. Ya. Itu namanya mabuk. Hilang akalnya, akal sehatnya hilang. Ini tentang masalah alkohol ya yang diambil dari dari tumbuhan. Ya. Sampai jam berapa? 6:10. Oke. Langsung tanya jawab ya. Oh, termasuk tanya jawab. Oke, jam 6:05 lah. Jam 6 lah selesai. Insyaallah. Tingkatan najis. Ini kalau kita saya ambil singkatnya saja lah. Gini aja. Tingkatan najis kalau jumhur ulama gak usah ngelihat yang Maliki Hanafi, tapi ini jumhur mengatakan ada 3 jenis najis.
Najis yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis yang kedua najis yang mughalladhah, berat. Najis yang salah ini. Najis mutawassithah sedang, kemudian najis mughalladhah berat. Ya, ada 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Contoh najis ringan itu apa? Contohnya adalah kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki usia 0 sampai 2 tahun yang hanya minum air susu ibu. Memangnya ada Ustadz? Ada di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang usia 6 bulan saja sudah minum, sudah 6 bulan saja udah makan bubur gitu ya. Nah ini enggak, harus murni air susu ibu sampai usia 2 tahun. Maka air kencing anak bayi tersebut dianggap sebagai air kencing yang najisnya najis ringan. Bagaimana pembersihannya? Cukup dipercikkan air di atasnya, selesai. Kalau zaman sekarang usia 6 bulan sudah harus makan gitu ya. Kalau zaman dahulu tidak, murni mereka minum air susu ibu. Emang bisa mengenyangkan. Bagaimana kalau air susu ibunya tidak mencukupi misalkan? Kalau air susu ibunya tidak mencukupi, maka bapaknya wajib mencarikan ibu, bukan ibu baru, ibu persusuan. Enak aja ngomong ibu baru. Enggak. Namanya ummu rodho'ah, bukan akad baru, Pak, bukan. Mencarikan ibu persusuan. Kalau di Arab di zaman dahulu ada istilahnya bursa ASI. Nah, bursa ASI. Jadi ya termasuk Rasulullah kan minumnya kepada 2 ibu kan? Ya. Halimatus Sa'diyah sama Ummu Aiman ya. Iya. Sama 2 itu ya. Nah, itu karena apa? Karena ada orang-orang Badui turun ya. Orang-orang Badui turun lantas kemudian apa? Mereka yang menawarkan diri untuk menjadi ibu persusuan selama berapa bulan. Nanti didata itu Pak, siapa anak-anaknya itu didata. Supaya apa? Tidak nikah sama anak-anak mereka. Di zaman sekarang ini seolah-olah menjadi aib. Betul nggak? Di zaman sekarang ini menjadi aib. Gengsi banget gitu kan. Gengsi banget kita mau menyusukan anak kita ke tetangga, mau menyusukan anak kita ke budenya misalkan. Gengsi. Padahal itu boleh. Cuman konsekuensinya si anak tidak boleh menikahi anak sepersusuan dari ibu yang menyusukannya. Itu terjadi ke saya, Pak. Gitu ya. Saya itu ketika kecil ibu saya kena sakit. Sakitnya sakit berat banget. Akhirnya saya tidak disusui oleh ibu saya, disusui oleh tetangga saya. Saya punya emak namanya. Ya. Emak ini ya saya menyusu kepada beliau. Akhirnya apa konsekuensinya? Saya tidak boleh menikahi anak-anaknya. Padahal anaknya cantik-cantik gitu. Ya kan? Saya tidak boleh menikahi anak-anaknya. Itu aja sebenarnya konsekuensinya cuma di situ, gitu kan. Dan itu tidak aib. Maka di antara kewajiban suami ketika istri tidak keluar air ASI-nya, jangan langsung lari nyari susu formula. Carikan dulu ibu yang siap memberikannya ASI. Bukan mencari ibu baru, bukan. Salah. Jangan terburu-buru ke sana, Pak. Ya. Karena begini, pada prinsipnya tugas istri itu bukan sebagai pembantu loh ya. Jadi jangan pernah Anda berpikiran untuk berpoligami. Jangan pernah bapak-bapak berpikiran untuk berpoligami dengan tujuan supaya istri yang muda bisa membantu istri yang tua mengasuh anak-anaknya. Salah. Istri bukan tercipta untuk itu. Malah termasuk urusan masalah menyapu, ngepel rumah, bersih-bersih, jemur, setrika, itu sebenarnya bukan tugas istri. Waduh, yang bapak-bapak langsung begini. Ya, itu sebenarnya bukan tugas istri. Kita mau buka kitab kuning yang mazhab 4 ini, semuanya mengatakan demikian. Jadi bagaimana? Carikan pembantu, Pak. Memang harus carikan pembantu. Karena pada prinsipnya ya itu bukan pekerjaan istri, tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengan ikhlas melakukan itu semua, maka pahalanya cukup besar. Nah, bapak-bapak semangat langsung. Bapak-bapak langsung semangat. Termasuk masalah nafkah, bapak-bapak, ya. Termasuk masalah nafkah, bedakan antara nafkah kepada istri dengan uang untuk belanja harian.
Menang lagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu menang lagi. Gimana maksudnya nih? Nafkah kepada istri itu yang memang murni untuk istri sendiri make. Kalau untuk beli beras, beli minyak, itu lain lagi, itu uangnya suami. Ada hadisnya di mana Ummu Salamah apa siapa ya? Hindun itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah katanya, suamiku itu pelit, nggak mau ngasih uang ke aku, boleh nggak aku ngambil uang dia? Kata Rasulullah, boleh. Bentar bu, jangan dipotong bu. Hadisnya belum selesai. Boleh kata Rasulullah, tapi sesuai kebutuhanmu, jangan berlebihan. Nah, ingat, jangan pernah berprinsip bahwasanya uang suami adalah semua milik istri. Nggak bisa. Iya bu, benar bu. Ini benar bu. Ini mindset yang ada di zaman sekarang adalah uang suami semuanya milik istri. Oh nggak boleh. Suami juga mempunyai hak untuk menguasai hartanya. Maka bapak-bapak kalau misalkan uangnya sebulan nih 5 juta, nafkah untuk istri masuk ke rekeningnya sendiri 1 juta. Kok sih bu? Emang mau beli apa? 1 juta gitu ya. Kemudian buat masalah rumah tangga, buat beli beras, bayar listrik, apa segala macam, kasih ke istri 3 juta. Berarti sudah tinggal 1 juta buat bapak. Itu uang bapak, ibu nggak boleh ngambil sudah. Ya. Jadi yang dimasukkan oleh Rasulullah boleh ambil sekadarnya. Itu ya itu. Ya. Kalau jatahnya 1 juta, ambil 1 juta yang buat ibu. Jangan ngambil kemudian 5 jutanya, kasihan bapaknya udah nyangkul tiap hari gitu kan. Kasihan. Nah, itu maksud dari nafkah. Ya. Adil kan saya ngomongnya ya? Adil ya. Nggak ada yang menang kan antara laki-laki dan perempuan, sudah sama. Nah, ini baru masalah kencing yang tadi ya, ngelebar kemana-mana. Masalah kencing bayi yang laki-laki sampai usia 2 tahun. Tapi kalau di usia 6 bulan sudah makan, artinya dia sudah kencingnya bukan menjadi mukhaffafah, menjadi ringan, tapi menjadi mutawasithah, menjadi sedang. Yang artinya harus dibersihkan sampai hilang bau, warna dan rasa. Ya, bau warna rasa harus dihilangkan. Ada najis mutawasithah, darah, nanah, bangkai, ya kotoran itu najis mutawasithah, termasuk kencingnya bayi wanita, bayi perempuan. Ada najis berat mughalladah, spesifik hanya untuk anjing dan babi, yang harus dibersihkan dengan 7 kali siraman itu. Ya itu. Lantas bagaimana dengan pensucian najis? Ya, kalau zat najisnya itu bisa disamak dan bisa istihalah. Nanti kita bahas masalah istihalah. Istihalah itu perubahan, Bu, Pak. Perubahan dari najis menjadi suci dengan sendirinya. Bisa. Perasan anggur kalau difermentasi, didiamkan lama, dia berubah menjadi homer, gitu ya. Tapi homer ini kalau didiamkan lama lagi berubah menjadi cuka. Maka yang seperti ini istihalah namanya, yang ini tidak najis. Dari benda najis berubah menjadi suci. Dan ini boleh untuk dikonsumsi. Nah, ini kita lewatin saja ini ya. Nanti pembahasannya di luar. Nah, samak, mensucikan kulit bangkai ya. Hadisnya ada. Pokoknya kalau bangkai bukan anjing, bukan babi, bisa disucikan semuanya dengan disamak. Dibersihkan darahnya, dibersihkan lemak-lemaknya, baru kemudian dipakai gitu, entah dibuat jaket, entah dibuat apapun boleh. Kita lewatin ini. Nah, istihalah itu benda najis yang berubah wujud menjadi benda lain yang suci. Ya, contohnya apa? Anggur. Perasan anggur itu kalau didiamkan, tadi saya katakan bisa menjadi khamr, bisa menjadi whisky gitu ya. Tapi ketika didiamkan lama dengan sendirinya, bukan dibantu dengan benda-benda lain ya, dia bisa menjadi cuka. Maka boleh benda ini dikonsumsi, tidak najis dan tidak haram. Kemudian babi ini najis, haram. Kotorannya ya, kotoran babi juga najis, juga haram. Tapi kemudian babinya di pohon, di ubi misalkan, di singkong misalkan. Lalu kemudian singkongnya kita jadikan kolak singkong. Gimana tuh? Halal apa haram tuh? Halal.
Karena kenapa? Perubahan dari benda yang najis yaitu kotoran babi yang secara alami kemudian tumbuh menjadi ini yang kita makan ini, ya halal hukumnya. Tanpa ada bantuan apapun ya. Tidak dibantu dengan apapun, misalkan apalah tambahin Royco Masako misalnya, enggak. Ya, tidak dibantu dengan benda-benda apapun. Ini terjadi secara alami seperti ini, maka termasuk diantaranya mani. Ya, mani ini ya najis sebenarnya. Kalau versi jumhurul ulama najis, Syafi'i tidak. Ini benda najis yang kemudian berubah menjadi anak. Anak keluar najis enggak? Enggak, kan? Tidak najis dia, karena perubahannya langsung terjadi secara alami 9 bulan dalam kandungan. Nah, seperti ini tidak membuat najis. Terkena najis yang pertama, ya, air dan tanah. Kalau ada benda yang kemudian najisnya itu ada di air dan tanah, maka harus disucikan. Ini versi mazhab Syafi'i. Kemudian kalau di dalam air, ya, bagaimana penyuciannya dengan air? Bisa dicuci, bisa disiram, bisa ditambahkan air, bisa dengan dipercikan air. Ini cara mensucikan benda-benda najis, begitu. Sekarang bagaimana dengan membersihkan diri, membersihkan badan kita dari najis yang lain? Kalau benda najisnya sudah kering, ya, benda najisnya sudah kering, misalkan kotoran burung, kotoran burung juga dimaafkan. Apapun lah itu, ya, kotoran dari hewan, kalau dia sudah kering maka cukup dikerik, dibersihkan saja, disapu juga nggak masalah. Yang penting sudah hilang bentuknya, sudah hilang, aman sudah itu. Ya. Kemudian diantara yang lainnya juga dikeset-kesetkan. Ada benda najis nempel di kaki atau di sepatu, maka cukup dikeset-kesetkan ke tanah, itu juga sudah bisa membuat sepatu itu menjadi suci kembali, terhindar dari najis. Dilap juga demikian. Intinya apa? Intinya najis itu kalau nempel dihilangkan, Pak, zatnya. Tidak perlu wudu, tidak perlu mandi janabah. Itu bedanya antara najis dengan hadas. Ya. Kalau kena najis intinya dibersihkan benda najisnya, bau, warna, rasa hilang, maka sudah aman. Kemudian dijemur. Kalau ada kasur kena pipisnya anak, ya. Anak usia 3 tahun misalkan, pipisnya udah bau banget tuh. Itu bagaimana cara membersihkannya kasurnya? Apakah disiram gitu, kemudian dijemur? Enggak. Tidak perlu disiram, cukup dijemur di bawah terik matahari sudah menghilangkan najisnya. Ya. Kemudian selanjutnya ditakwir. Takwir itu dipisahkan gitu ya. Termasuk diantaranya kalau ada lalat nyemplung di minuman, kata Rasulullah, masukkan semuanya lalu diangkat. Ya, masukkan semuanya lalatnya lalu diangkat. Termasuk kalau ada hewan-hewan yang najis masuk ke hewan najis kayak tikus gitu masuk ke masakan kita. Nah, itu dihilangkan, kalau berani makan aja nggak apa-apa. Intinya dipisahkan gitu ya. Takwir, surat takwir ya. Gimana surat takwir awalnya? Idza sama kuwirat ya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari terpisah, terbelah. Nah, itu maksudnya. Jadi bagaimana maksud takwir ini? Dipisahkan benda najis dari yang tidak najis, itu dipisah. Ya janganlah, kalau ada tikus ya jangan. Kemudian diseret di tanah. Ini terjadi kepada pakaian ibu-ibu wanita, ya. Ibu-ibu kalau pakai baju yang nyeret lantai sih, ngepel lantai gitu ya. Yang ngepel lantai, kalau terkena benda najis, seandainya di lantai itu ada najisnya, maka bagaimana sebenarnya membersihkannya? Dia bisa bersih sendiri, suci sendiri dengan diseret. Iya. Caranya gimana? Kalau di lantai ada najis, ibu ke lapangan, ke tanah yang ada tanahnya. Maka tanah itu otomatis akan mensucikan baju ibu yang di bawah itu. Iya, diseret aja. Makanya jangan punya baju-baju yang seperti itulah, ribet itu. Ya. Hadisnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang sesudahnya itu mensucikannya. Dia berjalan di tempat yang kotor gitu ya. Kotor itu bisa jadi suci, bisa jadi enggak.
Nah, kalau ternyata ada benda najis yang nempel di pakaian itu, lanjutkan aja jalan. Karena kenapa? Setelahnya itu yang mensucikannya. Bisa debu, bisa tanah, bisa lumpur, itu mensucikan yang tadinya najis. Itu Pak, Bu. Selanjutnya ya, kalau terkena najis ya otomatis bisa dengan istinja. Istinja itu cebok, istijmar itu dengan menggunakan batu atau benda-benda yang kering. Contohnya ya tisu, ya apapun lah itu. Ya air juga demikian. Ya. Thayyib, adab istinja ya sudahlah, sudah tahu semuanya ini. Masalah adab melakukan istinja itu. Ya tangan kiri, ceboknya dengan tangan kiri istitar gitu ya. Ditutup, kemudian tidak menyebut nama yang mulia, nggak boleh berzikir ketika buang air, nggak boleh berzikir. Ya. Kemudian tidak menghadap dan membelakangi kiblat, nggak boleh. Kalau di tempat terbuka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Contohnya di sungai, buang airnya di sungai, nggak boleh ngadap kiblat. Atau di padang pasir gitu ya, nggak boleh ngadap kiblat. Jalan tol nggak boleh ngadap kiblat. Tapi kalau di ruang tertutup kok ternyata nggak sengaja dibuat WC-nya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu hukumnya sekedar makruh, tidak sampai kepada haram. Ya, makruh. Kemudian masuk kaki kiri, yaitu adab sebenarnya. Kemudian membaca doa dan tidak berbicara, gitu ya. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, monggo Pak. 1, 2, ada lagi? Ya, ibu-ibu 1, 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebuah peternakan dia menghasilkan kotoran ya, ataupun mungkin kencing, ya. Kalau kemudian kotoran itu dijual ke pabrik pupuk untuk dijadikan pupuk, itu halal atau haram? Karena saya pahami kalau jual beli barangnya tidak boleh berenang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hukum dari benda najis adalah haram dimakan dan haram diperjualbelikan. Bagaimana dengan orang yang menjual pupuk dari kotoran hewan? Apakah sekarang pertanyaannya kotorannya ini kotoran murni atau dicampur tanah? Murni. Itu sebenarnya bukan dijual, Pak. Jangan diakatkan untuk dijual. Tapi diakatkan untuk menjual jasanya. Sudah bisa menghadirkan kotoran ini. Itu ya. Kalau diakatkan untuk dijual kotorannya, maka haram otomatis hukumnya. Maka dalam hal ini cukup Anda mengatakan saya jual jasa saya. Saya ingin menawarkan jasa mencarikan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk. Itu boleh. Jadi yang dibayar itu jasanya Bapak. Gitu ya. Jasa Bapak untuk mengumpulkan kotoran hewan itu untuk dijadikan pupuk. Itu boleh. Termasuk masalah donor darah. Kita masuk rumah sakit butuh donor darah, naudzubillah kita ya. Ada orang misalkan fulan sakit butuh donor darah, nanti kan disuruh bayar tuh, betul ya? Untuk dapat darah itu kan dia harus bayar. Apakah yang dibayar itu darahnya atau jasanya? Akatkan jasanya, karena orang mengumpulkan darah itu kan butuh listrik, butuh ruangan yang dingin dan lain sebagainya itu ya. Itu akomodasinya dan lain sebagainya, itu yang kita bayar. Jangan mengakatkan untuk membayar darah. Nah, jadi akadnya saja diganti. Ya, akadnya diganti, jangan akad jual beli, nggak boleh. Ya, yang tadi Bapak yang lain. Mana tadi yang lain? Oh ya, monggo. Mau nanya untuk anak bayi yang disusui oleh ibu susunya. Iya. Itu tidak boleh menikah dengan ibu yang disusui. Itu ada. Iya, ibunya dan anaknya, betul. Ukurannya apakah berapa liter gitu? Kan yang boleh menikah itu kan ada yang boleh menikah, ada yang tidak boleh. Iya. Ketika ada ukuran menyusunya. Iya. Jumhur mengatakan ukuran menyusunya adalah 5 kali sedot ya. 5 kali apa namanya? Kenyot ya. Intinya dia mengenyangkan bayi. Ya kalau buat bapak-bapak nggak kenyang lah Pak, cuma 5 kali Pak. Ukuran minimalnya 5 kali. Glek 5 kali itu sudah membuatnya menjadi ummur radhaah, ibu sepersusuan. Yang tidak boleh
dinikahi siapa saja, ibunya itu nggak boleh dinikahi, anak-anaknya yang menyusu kepada dia juga nggak boleh dinikahi, kemudian orang lain yang juga menyusu kepada dia tidak boleh dinikahi. Itu dia, ya. Jadi umur rodhoah seperti itu. Sekarang bagaimana kalau susunya itu diperas? Susu yang apa? Yang pakai alat peras itu, ya. Itu bagaimana tolak ukurnya? Ya, itu yang diperas itu biasanya udah lebih dari sekedar 5 kali sedotan itu. Dan itu sudah mengenyangkan. Dalam sehari udah 5 udah banyak itu. Udah banyak. Jadi sama aja, ya. Hukumnya juga sudah masuk kepada rodhoah barangkali. Allah a'lam bishawab. Yang lain tadi, ya Ibu. Apa tadi yang buat bahan masak? Apa? Arak masak. Tapi namanya arak masak, tetapi bahannya dari sari tape. Sari? Tape. Oh, iya. Terus yang kedua pertanyaan ini, tadi kan air kencing bayi laki-laki ringan. Kalau bayi perempuan bagaimana? Iya. Pertama, yang masalah kopi luwak, ini pertanyaan yang ingin saya hindari sebenarnya. Kopi luwak ini pertanyaan yang ingin saya hindari, termasuk rokok. Rokok ini pertanyaan yang ingin saya hindari. Kenapa? Oh, bapak-bapak terjadi sengketa nanti. Masalah kopi luwak ternyata para ulama juga masih berbeda pendapat, Bu. Ada yang mengatakannya ini adalah kotoran karena keluar dari sabilain. Keluar dari salah satu sabil, ya, dari salah satu lubang, maka dianggap kotoran. Karena kotoran maka dianggap najis. Kalau najis haram dimakan, apalagi diminum. Tapi pendapat yang lain, oh enggak, ini cuma sekedar lewat, buktinya dia utuh sebagai kopi. Dia utuh sebagai kopi. Cukup dibersihkan, najis-najisnya dibersihkan, maka dia sudah menjadi suci kembali. Yang aslinya ini bukan kopi luwak, ya kopi dari pohon dimakan sama luwak, enggak terproses oleh luwak, kemudian terbuang gitu ya, oleh luwak ini gitu. Ya. Wallahu alam, jadi terjadi dua pendapat. Masalah kopi luwak ini, ada yang mengatakannya itu haram, ada yang mengatakannya masih halal. Bagaimana dengan sumber masakan tadi? Ya, bumbu tadi diambil dari sari tape. Saya orang Bondowoso, sering makan sari tape dan tidak mabuk gitu. Kalau tidak memabukkan, maka insya Allah itu tidak najis, tidak juga haram. Selanjutnya, bagaimana dengan kencing anak bayi wanita? Kencing bayi wanita dari usia 0 saja sudah masuk dalam kategori mutawassithah. Apa itu? Sedang. Najisnya najis sedang, bukan najis ringan. Kenapa? Ya karena secara badan saja udah beda gitu kan. Kalau laki-laki masih difilter itu keluarnya. Kalau perempuan langsung keluar semuanya, maka itu najisnya menjadi najis mutawassithah. Baunya juga lebih kuat yang bayi perempuan. Mulai dari usia 0 itu udah kuat baunya. Maka disitulah kemudian para ulama mengatakan untuk najis bayi perempuan mulai dari 0 sampai mulai dari 0 itu ya, dari usia 0 baru lahir itu kencingnya sudah dianggap sebagai mutawassithah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita tutup bersama dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan ilmu kami, ya Allah. Muliakanlah kami dengan harta kami, ya Allah. Muliakanlah kami dengan sedekah-sedekah kami, ya Allah. Muliakanlah kami dengan umur panjang kami, ya Allah. Dan muliakanlah kami semuanya dengan segala hal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Lillahi kalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, barangkali di antara kami yang duduk dalam majlis pada pagi hari ini, ya Allah, ada di antara saudara-saudara kami yang memiliki masalah dalam hidupnya. Kami meminta kepadamu solusi kepadanya sebelum kami beranjak dari majlis ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, seandainya di antara kami yang duduk dalam majlis pada pagi hari ini ada di antara saudara-saudara kami yang memiliki sakit, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah,
sembuhkanlah sakitnya sebelum kami beranjak dari majelis ini ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami yang duduk dalam majelis pada pagi hari ini ada di antara mereka yang memiliki dosa-dosa besar ya Allah. Kami meminta kepadamu ampuni dosa kami semuanya dan dosanya sebelum kami beranjak dari majelis ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.